Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Purwase dengan NIM 0504566724. Saya dari UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang dari teori Doxiadis tahun 1968. Ada pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan yaitu perkembangan kota yang bersifat kuantitatif, sedangkan transformasi merupakan perubahan terus-menerus pada bagian pemukiman. Kemudian ada proses transformasi tahap awal yaitu penetrasi dan invasi. Kemudian di tahap lanjut ada dominasi, yaitu perubahan proporsi fungsi secara signifikan. Dan ada suksesi, yaitu pergantian total dari fungsi lama ke fungsi baru. Kawasan telah berubah karakter sepenuhnya. Ketidaksesuaian pembangunan. Proses transformasi sering menjadi persoalan karena pembangunan oleh masyarakat kerap tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Deviasi ini menimbulkan dampak yang signifikan yang tidak kecil bagi struktur dan kehidupan perkotaan. Dampak transformasi tak terencana. Ada dari segi sosial dan budaya, dari segi ekologi, dan dari segi ekonomi. Politik tata guna lahan. Peran pemerintah sangat krusial dalam menata guna lahan untuk memastikan transformasi berjalan terarah, untuk mencapai tingkat efisiensi masyarakat, memaksimalkan sosial benefit, dan mengendalikan dampak negatif transformasi. Konsep guna lahan merupakan guna lahan yang dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan dalam perencanaan kota. Konsep, ada kegiatan atau activity. Definisi, kegiatan merujuk pada aktivitas spesifik atau pemanfaatan ruang yang terjadi secara nyata pada suatu persilahan oleh penduduk. Kelompok kegiatan perkotaan meliputi blok perumahan, komersial, industri, RTH, dan lindung. Mengapa Kota Bandung? Begitu banyaknya kegiatan di perkotaan memerlukan identifikasi karakteristik guna lahan yang jelas. Tujuan survei, yaitu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem, karakteristik, serta variasi yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan meliputi 1. Identifikasi guna lahan. Yang kedua, identifikasi variasi kegiatan. Yang ketiga, karakteristik perkembangan. Keluaran atau output yang diharapkan. 1. Laporan hasil survei yang komprehensif dan siap pakai.
Laporan ini akan menjadi basis data penting untuk kepentingan tahapan proses perencanaan wilayah selanjutnya. Lingkup wilayah. Kegiatan survei akan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah administrasi Kota Bandung. Fokus survei dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan untuk memastikan detail data yang akurat. Lingkup waktu pelaksanaan. Dengan durasi 1 semester, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 semester penuh. Waktu ini mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, survei lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Pendekatan untuk tahap persiapan meliputi pemahaman masalah, kebutuhan data, dan target area. Pendekatan pelaksanaan survei meliputi survei lapangan, pengolahan data, dan interpretasi. Organisasi kegiatan meliputi tim dan proposal, pembentukan organisasi tim kerja dan penyusunan proposal rinci. Perizinan mengurus perizinan survei ke pihak-pihak terkait di Kota Bandung. Dan biaya, estimasi, dan pengelolaan anggaran kegiatan secara efektif. Terima kasih.